Cuaca cerah, panas guys. Gerah-gerah. Sangat gerah ini guys, panas. Bab 1461 sampai bab 1465. Di Yuan tentu saja tahu apa yang dikatakan Lindong. Cedera yang disebabkan oleh penghancuran diri klon lawan pulih dengan cepat. Namun, tidak ada kemajuan dalam cedera yang disebabkan oleh pedang tadi. Ada kekuatan misterius yang diam-diam mencegah pemulihan cederanya. Di Yuan menghela nafas dalam hatinya. Sungguh pedang yang bisa mengusir kejahatan. Jika pedang ini bisa jatuh ke tangannya, pasti akan membantunya menjadi lebih kuat dan menggandakan kekuatan tempurnya. Lindong yang hebat. Tidak mengherankan jika tingkat Kaisar Surgawi setengah langkah memiliki dua seni dan harta rahasia yang menantang surga, teknik klon dan pedang penolak kejahatan, dan dapat bersaing dengan tingkat Kaisar Surgawi. Tepat saat di Yuan tertegun, Lindong melancarkan serangan. Dia tidak ingin memberi di Yuan kesempatan lagi untuk pulih dari lukanya. Memegang pedang untuk mengusir roh jahat, dia mengayunkan pedangnya. Lampu pedang merah menebas ke arah di Yuan. Pada saat yang sama, beberapa klon mengepung di Yuan. Bukannya Lindong tidak ingin berbagi lebih banyak lagi. Tapi dia hanya bisa mengendalikan sebanyak itu. Penghancuran puluhan klon menyebabkan kerusakan besar pada kekuatan mental Lindong. Dia juga mendekati titik kelelahan. Ini harus diselesaikan dengan cepat. Usir Di Yuan keluar dari wilayah Linglan. Bum bum bum. Di Yuan menghindari cahaya pedang, dan klon Lindong mendekat lagi, diikuti oleh beberapa suara keras. Menghadapi teknik penghancuran diri tiruan Lindong, Di Yuan hampir tidak punya solusi bagus. Jurus ini sangat kuat dan berdampak luas, sehingga mustahil untuk melarikan diri meskipun Anda menginginkannya. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah berusaha menghindari pusat ledakan. Jika dia dikelilingi oleh lusinan klon, dia akan menjadi pusat penghancuran diri. Di Yuan bahkan merasa dirinya mungkin tidak akan mampu bertahan. Akan sangat konyol jika seorang pria setingkat Kaisar Surgawi mati di tangan Kaisar Surgawi setengah langkah. Setelah beberapa klon menghancurkan dirinya sendiri, Lindong tidak mengejarnya, yang membuat Di Yuan sadar akan kelemahan Lindong. Tampaknya pihak lain juga berada di akhir pertarungannya. Penemuan ini langsung membuat Di Yuan sangat energik. Setelah Lindong kehilangan wali tiruannya, meski terluka parah, tetap tidak ada masalah dalam menjatuhkan lawan. Di Yuan menggunakan seluruh kekuatannya untuk bergegas keluar dari lubang hitam dan dengan cepat mendekati tubuh Lindong. Lindong sepertinya tidak bisa terus memanggil klon, jadi dia hanya bisa terus mengayunkan lampu pedang untuk menghentikan Di Yuan. Puf puf. Cahaya pedang menghantam tubuh Di Yuan, membuat suara teredam. Karena pertahanan Di Yuan dipatahkan, tubuh setingkat Kaisar Langitnya tidak bisa lagi sepenuhnya memblokir cahaya pedang Lindong. Setiap sinar cahaya pedang dapat memotong daging Di Yuan. Meski tidak melukai akarnya, tetap saja bisa membuatnya merasakan sakit yang parah. Di Yuan mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya, dan bergegas menuju Lindong terlepas dari itu. Dia menderita rasa sakit seperti ini saat dia bertarung melawan ratu dari klan mesin super. Saat itu, tubuh fisik saya juga diberi banyak lubang berdarah oleh harta karun yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Bahkan lebih buruk dari sekarang, melihat jarak antara kedua pihak semakin dekat, Di Yuan menunjukkan ekspresi gila di wajahnya. Dia sedang memikirkan cara menyiksa Lindong setelah dia menangkapnya untuk menghilangkan kebenciannya. Terluka seperti ini oleh Kaisar Surgawi setengah langkah, Di Yuan merasa seperti kehilangan muka sebagai Kaisar Surgawi. Hahaha, Lindong,
Ada apa denganmu? Kamu terus memanggil klon untuk menghancurkan diri sendiri. Kenapa tiba-tiba tidak berhasil? Jadi kamu juga kelelahan? Kupikir kamu benar-benar bisa memanggil klon tanpa batas, tanpa bantuan dari klon. Mari kita lihat di mana kamu bisa melarikan diri. Di Yuan tertawa liar. Lindong tidak mengatakan apapun saat mendengar ini. Hanya dengan wajah cemberut, dia mengayunkan pedangnya satu demi satu. Jangan khawatir, Lindong, aku tidak akan langsung membunuhmu. Aku akan menyiksamu pelan-pelan. Pelan-pelan, agar kamu bisa merasakan hidup yang lebih buruk dari kematian. Aku akan mengobati luka yang kamu berikan padaku 10 kali lipat. Saya akan mengembalikannya kepada Anda 100 kali lipat. Saya ingin Anda melihat Diji dirasuki oleh saya. Dan saya akan menghancurkan wilayah Linglan sepenuhnya dan membuat semua orang di wilayah Linglan sengsara untuk Di Yuan merangsang saat dia mendekat Lindong. Di saat yang sama, dia juga melampiaskan amarahnya. Dari dulu hingga sekarang, dapat dikatakan bahwa mereka semua ditekan oleh Lindong. Akhirnya dimungkinkan untuk kembali ke situasi tersebut. Tentu saja saya harus curhat sedikit. Jika dia tidak memiliki tubuh kuat setingkat Kaisar Surgawi, dia pasti sudah lama pergi. Di Yuan sepertinya memiliki peluang menang. Lindong yang tidak memiliki klon memang tidak diperhatikan olehnya. Biarpun ada pedang apotropaik, karena tidak ada klon yang bisa menghentikannya. Jarak kedua belah pihak sudah sangat dekat. Pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul di depan Di Yuan, menghalangi jalannya. Di Yuan tertegun sejenak. Saat dia melihat hanya ada satu klon, dia tersenyum. Lalu dia bergegas mengamuk. Sekarang sebuah klon telah lama diabaikan olehnya. Biarpun dia menghancurkan dirinya sendiri, itu hanya akan memperparah lukanya, tapi dia tidak akan mati. Jika dia tidak bisa mati, maka Lindong akan mati. Tapi kali ini, klon Lindong tidak meledak, melainkan bergegas menuju Di Yuan. Saat kedua belah pihak hendak melakukan kontak, palu godam dengan lingkaran cahaya biru muncul di tangan klon. Gunakan seluruh kekuatanmu untuk memukul Di Yuan dengan palu. Ini bukan palu biasa, tapi Thor's Hammer lah yang dibeli Lindong dari lelang Starflight Realm. Ini juga merupakan salah satu dari 3 artefak yang diperlukan untuk evolusi akhir sistem. Karena itu bisa disebut artefak oleh sistem, kekuatannya tentu tidak bisa dianggap remeh. Lindong tidak pernah benar-benar menggunakan Mjolnir sejak ia mendapatkannya. Alasan utamanya adalah saya belum pernah menemui musuh yang kuat. Sekarang dia telah menghadapi musuh terkuat dalam hidupnya. Lindong menggunakan segala cara untuk menghadapinya. Mjolnir juga berguna. Boom, terdengar suara keras. Klon Di Yuan dan Lindong berada dalam kondisi konflik satu sama lain, dan dapat dibayangkan kekuatan tabrakan tersebut. Ketika tubuh tingkat Kaisar Surgawi Di Yuan yang sangat percaya diri bertabrakan dengan palu godam. Saya pikir itu akan terpental, hasilnya tidak terduga. Di Yuan hanya merasakan kekuatan besar menimpa dirinya. Tubuhku benar-benar terbang mundur, pikiranku berdengung dan menjadi kosong. Puff, getaran keras menyebabkan Di Yuan memuntahkan seteguk darah. Anda harus tahu bahwa dia telah mengalami lusinan klon setengah langkah tingkat Kaisar Surgawi yang menghancurkan dirinya sendiri tanpa pernah muntah darah. Dia benar-benar muntah darah setelah tabrakan tadi. Kedua belah pihak bertabrakan dengan keras. Di Yuan terus mundur setelah dipukul. Klon yang memegang Mjolnir langsung menghilang. Kekuatan tumbukan yang begitu besar tidak dapat ditahan oleh klon setengah langkah tingkat Kaisar Surgawi. Palu Thor juga terbang kembali dan jatuh ke tangan Lindong. Setelah beberapa saat, Di Yuan kembali sadar. Tubuh yang sudah dekat dengan Lindong ditarik lagi.
Keinginan untuk menangkap Lindong berubah menjadi harapan mewah lagi. Ditambah dengan tabrakan ini, luka fisiknya semakin parah, dan emosi kesedihan dan kemarahan langsung memenuhi tubuh Di Yuan. Itu membuatnya mengeom di dalam hatinya, "Kenapa? Mengapa? Ini, mengapa kamu harus ditekan oleh Kaisar Langit setengah langkah meskipun kamu telah menjadi Kaisar Langit?" Cahaya keemasan menyala, tubuh Di Yuan ditembus sekali lagi. Rasa pusing akibat benturan antara Di Yuan dan Mjolnir belum usai, dan tubuhnya kembali mengalami luka berat. Cahaya keemasan menembus tubuhnya. Tubuh yang rusak, yang sudah terluka parah, telah terluka lagi, sudah mencapai batas yang dapat ditanggung Di Yuan, dan telah merusak fondasinya. Jika Anda tidak menemukan tempat untuk berobat, bahkan badan setingkat Kaisar Surgawi akan meninggalkan gejala sisa yang sangat serius di masa depan. Bahkan mungkin menyebabkan ketidakmampuan seumur hidup untuk membuat kemajuan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Di Yuan. Dia tidak pernah menduganya. Cedera yang dideritanya kali ini sebenarnya lebih serius daripada luka yang dideritanya terakhir kali dia bertarung melawan Ratu Klan Mesin Super. Kedua kali, dia terluka di tangan Kaisar Langit setengah langkah. Hal ini membuat Di Yuan mempertanyakan kekuatan tingkat Kaisar Langitnya sendiri. Ratu dari Klan Mesin Super baik-baik saja, bagaimanapun juga, dia membayar harganya dengan nyawanya. Tapi Lindong masih berdiri hidup di depannya, dan dia terluka parah. Dan dari awal sampai akhir, dia tidak melukai tubuh Lindong sama sekali. Seluruh proses adalah pertarungan dengan klonnya. Dia benar-benar ditekan oleh lawannya. Orang kuat setingkat Kaisar Langit ditekan oleh Kaisar Langit setengah langkah. Jika Anda memberitahu saya, tidak ada yang akan mempercayainya. Tapi itulah yang terjadi. Di Yuan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah serangan terakhir. Saya melihat tiruan Lindong, memegang busur emas di tangannya, menunjuk ke arahnya. Senjata lain yang dapat dengan mudah melukai diri sendiri. Di Yuan sudah merasa mati rasa, dari pedang untuk mengusir roh jahat, hingga palu godam yang dapat menjatuhkan diri, hingga busur dan anak panah emas yang kuat. Ketiga senjata tersebut dapat dengan mudah merusak tubuh setingkat Kaisar Langitnya. Di Yuan sedikit curiga, apakah Lindong membobol kuburan orang yang berkuasa? Teknik rahasia dan artefak, satu demi satu. Jika Anda dapat memiliki benda-benda ini, efektivitas tempur Anda pasti akan meningkat pesat. Sayangnya Di Yuan mengetahuinya, tidak ada peluang hari ini. Dia tidak berani terus bertarung dengan Lindong. Jangan bicara tentang hasilnya. Bahkan jika aku akhirnya bisa menghabiskan semua yang aku punya untuk membunuh Lindong, Anda juga akan menderita kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Di Yuan tidak dapat menanggung akibatnya. Di Yuan, bagaimana perasaanmu tentang Thor Hammer dan Sun Shooting Bow milikku? Apakah kamu puas? Dengan karakternya yang berhati-hati, bagaimana dia bisa memperlihatkan tubuh aslinya kepada Di Yuan? Sejak awal sudah direncanakan, gunakan klon Anda untuk menarik Di Yuan agar muncul. Kemudian dua klon lagi tertinggal, dan mereka diam-diam menggunakan Thor Hammer dan Sun Shooting Bow untuk menyerang Di Yuan. Ketika Lindong memperoleh dua artefak ini, sebagian besar kekuatan mereka disegel. Setelah mendapatkannya, dia menggunakan sistem untuk membuka sebagian segelnya dan memulihkan sebagian pesona artefak tersebut. Efeknya jelas sekali. Entah itu palu Dewa Petir atau busur penembakan matahari, setelah sebagian segelnya dilepaskan, itu dapat dengan mudah merusak tubuh setingkat Kaisar Surgawi Di Yuan. Memang layak menyandang nama artefak. Lindong, aku meremehkanmu. Kupikir Kaisar setengah langkah saja tidak akan mampu membuat gelombang.
Tapi tiba-tiba ia terbalik di selokan. Lindong, dengan kekuatan bertarungmu, bahkan jika kamu melihat seluruh alam semesta, dia juga bisa disebut Kaisar Langit setengah langkah yang terkuat, desah Di Yuan. Setelah menderita luka fisik yang parah, Di Yuan juga mendapatkan kembali kepribadiannya yang tenang. Jika dia terus melakukan kekerasan, tubuhnya akan menjadi tidak berguna. Terima kasih, sejujurnya, Di Yuan, saya sebenarnya tidak menyangka Anda bisa memaksa saya untuk menggunakan semua kartu saya. Meskipun Anda adalah Kaisar Surgawi, Anda baru saja memasuki level Kaisar Surgawi untuk pertama kalinya. Menurut ekspektasi saya, Anda seharusnya tidak dapat menahan saya. Lusinan klon menghancurkan diri sendiri. Akibatnya, Anda tidak hanya bertahan, tetapi Anda masih memiliki sisa kekuatan. Ini juga mengingatkan saya bahwa saya tidak boleh sombong di masa depan. Kalau tidak, saya tidak akan bisa melakukannya. Hati-hati, Anda bisa mati. Jika kata-kata Lindong tersebar, pasti akan menimbulkan sensasi besar di semua lapisan masyarakat kehidupan. Nafas meludah dari seorang pria bisa menenggelamkannya. Karena makna yang diungkapkan dalam kata-kata Lindong sangat jelas. Pada tahap awal tingkat Kaisar Surgawi, tidak ada gunanya menggunakan semua kartu trufnya. Kaisar Surgawi setengah langkah berani meremehkan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi yang sebenarnya. Tidak peduli di mana Anda menaruh masalah ini, tidak ada yang akan mempercayainya. Bahkan jika Anda baru pertama kali menjadi kaisar, Anda bukanlah Kaisar Surgawi setengah langkah yang dapat membuat komentar gegabah. Ketika Di Yuan mendengar kata-kata Lindong, dia merasa sedih. Tapi dia juga tahu, pihak lain benar. Jika dia tidak mengamuk dan kekuatan serangan serta kekuatan pertahanannya telah meningkat pesat, dia tidak akan mampu bertahan dari lusinan klon yang menghancurkan dirinya sendiri hanya dengan kekuatan setengah langkah tingkat Kaisar Surgawi. Kekuatan penghancuran diri setengah langkah tingkat Kaisar Surgawi sungguh mencengangkan. Apalagi lusinan penghancuran diri yang terus-menerus. Lindong, ayo kita hentikan urusan hari ini, tapi jangan terlalu senang terlalu dini. Aku akan segera kembali. Kuharap kamu sudah siap saat itu. Ayo berkompetisi lagi dan lihat bagaimana kamu, orang nomor satu di alam semesta. Bisakah Kaisar Surgawi setengah langkah menciptakan mitos membunuh Kaisar Surgawi? Jika tidak, maka saya minta maaf. Saya tidak akan memberi Anda kesempatan lagi untuk berkembang. Dan saya pasti akan membunuh Anda lain kali. Di Yuan hendak pergi. Cari tempat untuk pulih dari cederamu dulu. Anda harus pulih sebelum dapat meninggalkan pengasingan. Kali ini, jika dia belum pulih sepenuhnya dari luka yang dideritanya dalam pertarungan dengan Ratu Klan Mesin Super, dia pasti bisa membunuh Lindong. Sayangnya, sudah terlambat untuk mengetahuinya. Aduh, Di Yuan, kenapa kamu melakukan ini? Bolehkah berkelahi dan membunuh? Seperti kata pepatah, lebih baik membubarkan musuh daripada mengakhirinya. Selain itu, tidak ada kebencian yang mendalam di antara kita. Jadi tidak perlu bertarung sampai mati. Kita semua belajar tentang kekuatan satu sama lain dalam pertempuran hari ini. Tidak peduli siapa yang mati di antara kita, hidup tidak akan mudah. Itu tidak terbatas pada domain Linglan saja. Lindong membujuknya dengan sungguh-sungguh. Faktanya, ketika saya mendengar Di Yuan mengatakan bahwa masalah hari ini akan selesai, dia merasa sangat lega. Adapun Di Yuan mengatakan bahwa dia tidak akan memberi dirinya kesempatan lain kali. Candaan, Di Yuan harus benar-benar berani datang lain kali. Saya tidak keberatan meninggalkan dia sepenuhnya. Apakah hal ini dapat dicapai sepenuhnya di luar pertimbangan Lindong? Bahkan Di Yuan tidak bisa membunuhnya ketika dia masih setengah Kaisar Surgawi. Apalagi setelah dia melangkah ke level Kaisar Langit.
Poin Shen Hao masih kurang 1 juta poin untuk meningkatkan fisiknya. Dengan kekuatan dan identitas Lindong saat ini. Masalah kata-kata, beberapa orang membawakannya harta karun. Bayar uangnya ketika waktunya tiba, bukankah Shen Hao akan datang segera setelah dia memesannya? Hal ini bisa saja dilakukan sebelumnya. Hanya saja Lindong kurang memperhatikan Di Yuan. Ia merasa lawannya baru saja melangkah ke level Kaisar Surgawi, dan kekuatan setengah langkah level Kaisar Surgawi ditambah teknik klon tingkat ke-6 sudah cukup. Ini memberi kesempatan pada Di Yuan. Kalau tidak, meski Lindong lebih memperhatikan Di Yuan saat itu, pertarungan ini tidak akan terlalu sulit. Dalam analisa terakhir, Lindong masih sedikit terganggu. Perjalanannya lancar dan saya tidak mengalami kemunduran apapun. Lindong, berhenti bicara yang tidak masuk akal. Aku, Di Yuan, tidak membutuhkanmu untuk mengajariku cara melakukan sesuatu. Dan kami benci mengambil istriku. Bukankah itu kebencian yang besar? Aku sudah memutuskan hidupmu. Dan Diji, tunggu aku setelah mendapatkannya. Iblis batinia ini akan terpecahkan sepenuhnya, dan tidak akan ada lagi ikatan mulai sekarang. Luasnya alam semesta akan memungkinkan saya, Kaisar Yuan, untuk berkeliaran dengan bebas. Kaisar Yuan tertawa ketika dia berbicara. Lindong menggelengkan kepalanya tak berdaya setelah mendengar ini. Karena ada jalan menuju surga dan Anda tidak mengambilnya, pergilah ke neraka. Lain kali, Di Yuan pasti tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Di Yuan, aku, Lindong, selalu berkata bahwa aku tidak akan menyinggung perasaan orang lain kecuali mereka menyinggung perasaanku. Jika kamu ingin mengambil nyawaku, kamu harus bersiap untuk dibunuh olehku. Lagi pula, kamu tidak ada hubungannya dengan Diji. Itu semua hanya angan-anganmu. Dari mana kebencian istriku dimulai? Hanya kamu yang ingin membunuhku, Lindong. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa kali ini adalah masa laluku cedera yang memanfaatkanmu, dan kamu tidak akan memiliki kesempatan lain kali. Jika kamu tidak muncul, tidak butuh waktu lama bagi Diji untuk setuju menjadi pendamping Taoku adalah pelakunya. Di Yuan mulai bersemangat lagi saat dia berbicara. Awalnya, mereka, 5 Kaisar Linglan, hidup dengan baik, dan segalanya berkembang menjadi lebih baik. Pertama, klan mesin super dan pemakan jiwa menimbulkan masalah, dan kemudian Lindong datang untuk menghancurkan hubungannya dengan Diji. Akibatnya, serangkaian peristiwa berikutnya berkembang ke arah yang tidak terkendali. He Di Yuan adalah korban sebenarnya. Namun, hasil akhirnya adalah semua orang menentangnya. Terserah kamu, bagaimanapun, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Lain kali kamu datang ke wilayah Linglan untuk menimbulkan masalah, aku akan membunuhmu. Setelah Lindong selesai berbicara, niat membunuh di matanya menghilang. Hahaha, hanya kamu, Kaisar Langit setengah langkah, benar-benar mengancamku. Jika kamu bisa membunuhku, kenapa kamu tidak membunuhku sekarang? Aku khawatir kamu sudah mencapai batasmu, Lindong. Kamu terlalu memikirkan diri sendiri. Meskipun dengan 3 senjata ilahi di tangan dan seni teknik cloning yang menantang surga, Anda hanyalah Kaisar Surgawi setengah langkah. Jika saya tidak takut luka di tubuh Anda akan memengaruhi masa depan Anda kemajuan. Aku akan membunuhmu sekarang, Di Yuan. Tertawa keras. Di Yuan, tebakanmu benar. Aku memang telah mencapai batasku. Namun, jika kamu ingin membunuhku, kamu mungkin tidak dapat melakukannya. Tentu saja, kamu dapat mempertaruhkan segalanya dan mencobanya. Lagi pula, ini adalah kesempatan terakhir dan terbaikmu. Jika kamu melewatkannya. Lindong, aku berkata, aku tidak akan melakukan apapun lagi. Kamu dapat menikmati hari-hari terakhirmu,
Ketika aku pulih, itu akan menjadi kematianmu. Sebelum ini, kamu bisa saja melarikan diri seperti kura-kura. Tetapi dalam hal ini, Linglan Domain akan lenyap di bawah murka saya dan sepenuhnya menghilang ke alam semesta. Itu tergantung pada pilihan Anda. Di Yuan mengancam. Jalan. Dia takut Lindong akan meninggalkan wilayah Linglan lebih awal. Ketika saatnya tiba, alam semesta akan menjadi begitu besar, di mana kita bisa menemukannya. Saat Lindong menerobos ke level Kaisar Langit, itu akan sangat menakutkan. 3 artefak hebat, ditambah teknik cloning yang menantang surga. Begitu mereka muncul, ada lusinan klon tingkat Kaisar Surgawi. Apakah kamu masih bisa menghancurkan diri sendiri jika kamu tidak bisa mengalahkannya? Siapa yang bisa menandinginya selain yang perkasa? Dapat dikatakan bahwa selama Lindong menerobos ke tingkat Kaisar Langit, dia akan hampir tak terkalahkan di antara ahli tingkat Kaisar Langit. Bahkan jika seseorang di puncak level Kaisar Surgawi bertemu dengannya, dia akan tetap dipenuhi dengan kebencian. Oleh karena itu, Lindong harus dibunuh sebelum dia mencapai level Kaisar Langit. Kalau tidak ada yang bisa menahannya. Satu-satunya cara adalah mengancam Lindong dengan semua makhluk di domain Linglan. Aku menunggumu. Lindong hanya menjawab dengan 3 kata sederhana. Oke, kita akan bertemu lagi nanti. Kuharap kamu tidak melarikan diri kalau begitu. Setelah Di Yuan selesai berbicara, dia menatap Lindong dalam-dalam, seolah dia ingin mengingat orang ini, dan kemudian tubuhnya berbalik, menjadi titik-titik cahaya bintang dan menghilang. Lindong masih berdiri di sana tanpa bergerak. Setelah dia merasa Di Yuan memang telah pergi, dia menghela nafas panjang. Ho, klon yang memegang busur penembakan matahari menghilang, dan busur penembakan matahari secara otomatis jatuh ke tangannya, dan disingkirkan bersama dengan Thor Hammer dan pedang pemecah kejahatan. Kemudian Lindong sepertinya telah kehilangan seluruh tenaga dan tenaganya, dan dia bahkan hampir tidak bisa berdiri diam. Rasa sakit yang merobek di otak saya datang. Biarkan dia bernapas dengan berat. Aku hanya berpura-pura tenang tadi. Pertempuran ini jelas merupakan pertempuran tersulit dan berbahaya yang pernah dia alami. Tampaknya Di Yuan ditekan sepanjang proses. Pihak lain bahkan tidak menyentuh tubuhnya. Tapi hanya Lindong, orang yang terlibat, yang mengetahui bahayanya. Itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi sejati. Dan setelah amukan yang hebat, kekuatan tempurnya mendekati puncak level Kaisar Surgawi. Jika Anda bertarung dengan pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, jika Anda tidak berhati-hati, konsekuensinya akan sangat serius. Lindong tidak berani membiarkan Di Yuan mendekatinya. Keunggulannya terletak pada jumlah klonnya. Jika kualitasnya kurang bagus, kuantitasnya yang menang. Untungnya itu berhasil. Meskipun saya tidak menang, saya juga tidak kalah. Ini adalah akhir yang terbaik. Tubuhnya tampaknya tidak mengalami luka sama sekali. Namun, kekuatan mentalnya sudah rusak. Setelah meledakkan puluhan klon, kerusakan mental Lindong sangat serius. Dia hanya ingin tidur dan istirahat yang baik. Tapi tidak di sini, siapa yang bisa menjamin Di Yuan tidak akan pergi dan kembali. Lindong menyeret tubuhnya yang lelah dan pergi. Saat dia berjalan, dia merangkum keuntungan dan kerugian dari pertempuran ini. Oh, aku ceroboh. Lindong menghela nafas tak berdaya. Adakah yang mengira bahwa Di Yuan akan mencapai level yang mendekati puncak level Kaisar Surgawi tepat setelah dia melangkah ke level Kaisar Surgawi? Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Lindong sama sekali. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bertarung dengan kekuatan setengah langkah Kaisar Langit.
Saya pasti akan menemukan cara untuk menerobos ke tingkat Kaisar Surgawi. Hanya ada lebih dari 1 juta poin ilahi yang tersisa untuk menembus ke tingkat Kaisar Surgawi. Dengan status Lindong saat ini, bukankah mudah untuk mendapatkannya? Baik itu dunia sangkar roh atau domain gelombang roh, semuanya hanya dalam satu kalimat. Tidak perlu takut dengan masalah eksposur atau non-eksposur. Bagaimana dengan eksposur? Lalu bagaimana jika tidak terekspos? Siapa lagi yang bisa melakukan apa saja padanya? Karena kurangnya perhatian pada Yuan, maka pertempuran ini menjadi sangat sulit. Saya pikir tantangan lompatan katak hanya untuk dia, Lindong, tetapi ternyata Yuan juga bisa melakukannya. Kekuatan pada tahap awal tingkat Kaisar Surgawi tiba-tiba ditingkatkan hingga mendekati puncak tingkat Kaisar Surgawi. Di saat yang sama, Lindong juga sedikit beruntung. Untungnya, saya punya banyak cara, kalau tidak, sangat mungkin jatuh ke tangan Yuan. Ini jelas bisa menjadi lebih kuat, namun dia kalah karena kecerobohannya. Akan sangat tidak adil jika menyebabkan tubuh mati dan Tao lenyap, dan juga melibatkan orang lain di wilayah Linglan. Lindong tidak akan sebodoh itu lain kali. Setelah istirahat yang cukup, tingkatkan kekuatan Anda terlebih dahulu. Bukan lagi tujuannya untuk memiliki kondisi fisik yang melebihi tingkat Kaisar Surgawi. Kekuatannya harus ditingkatkan hingga batasnya. Artinya, baik kebugaran fisik maupun kekuatan mental telah mencapai tingkat ke-10 Kaisar Surga, dan teknik cloning harus ditingkatkan ke tingkat lain. Ini adalah kekuatan tempur pamungkas yang saat ini dapat dicapai Lindong. Bagaimana cara mendapatkan maksud ketuhanan? Bukankah ini hanya masalah kata-kata baginya sekarang? Lindong bergerak cepat dan tanpa tujuan dalam kehampaan. Dia hanya ingin meninggalkan tempat dia melawan Yuan. Semakin jauh semakin baik, agar tidak dibunuh secara tiba-tiba oleh lawan. Meski kemungkinan ini kecil, bagaimanapun, Yuan terluka parah. Jika tidak ditangani tepat waktu, akan meninggalkan gejala sisa yang serius. Bagi Yuan, dia memiliki ambisi yang kuat dan tidak bisa menerima hasil seperti itu. Jadi saya pasti akan menemukan tempat untuk memulihkan diri dengan cepat, dan kemudian kembali mencari tempat untuk bertarung. Namun meski begitu, Lindong harus mewaspadainya. Dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Seiring waktu berlalu dan setelah dia rileks, Lindong merasa bahwa dia tidak bisa lagi bertahan. Jadi dia mengirim pesan ke Di Jiang, senior Di Jiang, Yuan terluka parah dan meninggalkan wilayah Linglan. Dia tidak akan muncul lagi dalam waktu singkat. Saya juga perlu mencari tempat untuk memulihkan diri. Jangan khawatir. Setelah melapor ke Di Jiang bahwa dia aman, Lindong menutup matanya sepenuhnya. Kekuatan mentalnya dalam pemulihan yang tidak aktif, dan tubuhnya mengambang di kehampaan. Tidak masalah di mana ia mengapung. Dengan tubuh setengah langkah tingkat Kaisar Surgawi Lindong, selama dia tidak bertemu dengan ahli tingkat Kaisar, pada dasarnya tidak ada orang lain yang dapat menembus pertahanan fisiknya. Tidak perlu khawatir ketahuan, karena meskipun seseorang mengetahuinya, mereka tidak dapat menyakitinya. Hanya ada beberapa ahli tingkat Kaisar di seluruh domain Linglan. Di Jiang dan yang lainnya masih bersama Lindong. Selama Yuan tidak menemukannya, semuanya akan baik-baik saja. Tidak lama lagi hibernasi mentalnya berakhir dan dia akan bangun. Sangat jauh dari Lindong, Di Jiang dan yang lainnya berkumpul, diam-diam menunggu hasil pertarungan antara Lindong dan Yuan. Meskipun mereka berempat tidak dapat melihat apapun di permukaan, hati mereka semua sangat gugup. Hasil dari pertempuran ini tidak hanya akan menentukan hidup mereka,
tetapi juga nasib seluruh wilayah Linglan. Lin Dongsheng, semuanya akan berjalan seperti biasa. Setiap orang masih dapat hidup dan bekerja dengan damai dan puas di Linglan Domain. Di Yuansheng, mimpi buruk milik domain Linglan akan segera datang. Berapa banyak makhluk yang akan bertahan pada akhirnya adalah dugaan siapapun. Mungkin mulai sekarang Linglan Domain tidak akan ada lagi. Tentu saja ada kemungkinan lain, itu berarti Lindong dan Diyuan akan menderita kerugian. Hasil ini tidak bagus, tapi juga tidak buruk. Setidaknya ini akan memberi waktu persiapan bagi semua orang. Dingle bell, suara yang tiba-tiba itu tiba-tiba membangunkan keempat orang itu. Di Jiang melihat dan melihat bahwa itu adalah komunikatornya. Ketika dia melihat bahwa itu dari Lindong, matanya mengecil dan dia segera membukanya. Segera, suara dari Lindong memasuki telinga empat orang. Senior di Jiang, Diyuan terluka parah dan meninggalkan wilayah Linglan. Dia tidak akan muncul lagi dalam waktu singkat. Saya juga perlu mencari tempat untuk memulihkan diri. Jangan khawatir. Di Jiang dan yang lainnya menghela nafas lega hampir bersamaan. Mereka akhirnya menunggu hasil yang relatif bisa diterima. Diyuan terluka dan pergi, mungkin untuk memulihkan diri. Lindong sepertinya terluka parah. Maka hasil dari pertempuran ini adalah, kedua belah pihak menderita kerugian. Senior di Jiang, tolong segera tanyakan di mana Lindong sekarang. Apakah dia terluka parah? Apakah dia memerlukan bantuan? Aku akan mencarinya sekarang, Diji berkata dengan cemas di samping. Oke, aku akan bertanya padanya. Setelah Di Jiang berkata, dia kembali ke Lindong. Saya bertanya kepadanya tentang status dan lokasinya, tetapi tidak mendapat jawaban untuk beberapa saat. Diji, jangan khawatir, sejak Lindong mengirim pesan, dia pasti masih hidup. Dengan kekuatan setengah langkah Kaisar Surgawi saat ini, dia bisa pulih selama dia tidak mati. Jangan ganggu dia. Kita hanya perlu menunggu dengan sabar. Oke, Diji yang menghibur. Ya, senior di Dao, aku mengerti. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Aku percaya pada Lindong. Faktanya, dia sangat ingin menemukan Lindong. Dalam analisa terakhir, kejadian ini disebabkan oleh dia, menyebabkan Diyuan membencinya karena cinta, yang berujung pada akibat ini. Diji selalu tahu betapa baiknya Diyuan padanya. Dia bahkan mempertaruhkan cedera serius untuk menghancurkan klan mesin super, demi membalaskan dendamnya. Tapi Diji sebenarnya tidak merasa seperti itu terhadap Diyuan. Tidak peduli seberapa bagusnya, itu tetap menyentuh. Tergerak bukanlah emosi, keduanya tidak dapat dikacaukan. Tapi Diyuan benar tentang satu hal, artinya, setelah sekian lama bekerja keras, Diji akhirnya mulai berubah. Setelah beberapa lama, mungkin keduanya bisa menjadi pasangan Tao. Namun, saat ini, Lindong muncul dalam kehidupan Diji. Saat jiwanya rusak dan dia berubah menjadi Xiaoya, dia selalu berada di sisinya, tak terpisahkan hampir setiap hari, meninggalkan bekas merah cerah di hati Diji. Diji tahu dengan jelas, perasaan yang diberikan Lindong padanya adalah perasaan yang diinginkannya. Ini adalah sesuatu yang Diyuan tidak akan pernah bisa berikan. Senior di Jiang, siapa Lindong? Dari mana asalnya? Bahkan jika dia sudah setengah langkah ke tingkat Kaisar Langit, kita semua bisa menerimanya. Tapi dia sebenarnya bisa melompati tingkat Kaisar Langit dan melukai kedua sisi Kaisar. Yuan, Anda perlu tahu bahwa di Yuan meskipun dia baru saja melangkah ke level Kaisar Surgawi, kekuatannya akan meningkat pesat setelah dia mengamuk, jauh melampaui tahap awal level Kaisar Surgawi,
Tidak terbayangkan bahwa Lindong bisa menyeberang celah yang sangat besar dan melukai Di Yuan secara serius. Diao tidak tahan. Bertanya. Dengarkan pertanyaan yang diajukan oleh Kaisar Yao. Kaisar Sun juga menjadi tertarik. Ini juga yang ingin dia ketahui. Lindong sudah setengah langkah ke level Kaisar Surgawi di usia yang begitu muda, yang cukup mengejutkan orang. Hasilnya, saya tidak menyangka dia bisa bertarung melebihi level tersebut. Dan itu bukan sekedar level biasa. Siapa yang tidak tahu bahwa ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara tingkat Kaisar Langit setengah langkah dan tingkat Kaisar Langit yang sebenarnya. Tapi Lindong mematahkan pemahaman semua orang dan menyeberang dengan mudah. Lindong ditemui di Ji setelah dia memasuki dunia sangkar roh, setelah jiwanya rusak. Jiwa di Ji rusak 2 kali. Berkat bantuan Lindong, dia bisa pulih begitu cepat. Adapun dari mana dia berasal, kamu teman-teman tidak perlu bertanya terlalu banyak. Ini bukan wilayah Linglan, jelas di Jiang. Apa yang dilakukan Lindong Tang, pria super kuat yang setengah langkah di atas level Kaisar Surgawi, di dunia sangkar roh, bukankah dunia sangkar roh hanya membantu jiwa di bawah level Kaisar? Tentang itu, bagaimanapun, Diji ada di sana. Hanya setelah bertemu dengannya di dunia sangkar roh barulah serangkaian hal terjadi. Setelah Di Yuan menggabungkan kepribadian gandanya, dia seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja, tidak meledak sekarang. Suatu hari nanti akan meledak. Kehidupan di wilayah Linglan hancur. Menurut dugaanku, nasib Lindong meninggalkan wilayah Linglan dengan secercah. Harapan untuk menyelamatkan wilayah Linglan, apakah itu bisa dimengerti? Mengangguk. Kaisar Yao dan Kaisar Sun sama-sama tampak heran. Karena dia adalah penyelamat yang diutus oleh surga, tidak sulit untuk memahami mengapa Lindong begitu kuat. Itulah akhir dari masalah. Setiap orang harus kembali dan terus pulih, terutama di Ji. Kamu baru saja berhasil membentuk kembali tubuhmu dan mengalami baptisan malapetaka. Perlu waktu untuk beradaptasi dengan tubuh baru. Pada saat yang sama waktu, kita juga harus bersiap. Di Yuan dapat kembali kapan saja. Meskipun kita tidak dapat membantu Lindong, kita harus melakukan pekerjaan dengan baik dalam menghadapi akibatnya. Dimengerti, waktu yang sama, waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu terjadi 3 tahun kemudian. Wilayah Linglan masih setenang biasanya. Di Yuan sudah tidak muncul lagi sejak menderita kekalahan besar dalam pertarungan dengan Lindong 3 tahun lalu. Tentu saja Lindong juga tidak muncul. Ia masih melayang di kehampaan saat ini, arwahnya masih dalam keadaan tidak aktif dan belum terbangun. Pertarungan ini memang merupakan pertarungan tersulit sejak Lindong memperoleh sistemnya. Meski secara fisik masih utuh, tapi semangatnya sudah berlubang. Harus tidur dan hibernasi untuk pulih. Mengambang, tubuh Lindong tertarik oleh gravitasi planet ketika melewati planet kehidupan primitif. Jadi dia perlahan bergerak menuju planet aneh tersebut. Semakin dekat ke planet hidup, semakin besar gravitasinya, dan semakin cepat tubuh fisik Lindong jatuh secara alami. Setelah menghasilkan panas akibat gesekan dengan atmosfer, Lindong menjadi bola api. Seluruh pakaian di tubuhnya terbakar. Ups! Akhirnya jatuh ke danau di planet asing, menyebabkan percikan besar. Ketika benda bersuhu sangat tinggi bertemu dengan air di danau, hal ini mempercepat naiknya uap air sehingga menyebabkan danau menjadi berkabut. Karena saat itu sudah larut malam, kedatangan Lindong tidak menimbulkan sensasi apapun kecuali suara yang ia keluarkan saat terjatuh, yang membangunkan penduduk asli di sekitar danau. Tunggu sampai hari berikutnya, ketika para nelayan di sekitar telaga mendatangi telaga dan hendak mendayung perahunya untuk mencari ikan di telaga,
mereka menyadari ada yang tidak beres. Air di danau sepertinya menyusut, dan tak terhitung banyaknya ikan mati, besar dan kecil, mengambang di atasnya. Pemandangan ini mengejutkan para nelayan. Mereka telah berada di sini selama beberapa generasi, mencari nafkah dengan memancing, dan belum pernah melihat hal seperti ini. Saya belum pernah mendengar orang tua saya membicarakan hal itu. Bagi para nelayan ini, ikan adalah sumber kehidupan mereka. Baru setelah menangkap ikan Anda bisa membawanya ke pasar untuk ditukar dengan beberapa kebutuhan sehari-hari. Sekarang semua ikan di danau sudah mati, cara bertahan hidup mereka pun terputus. Beberapa nelayan tua tidak dapat menerima kenyataan ini dan berlutut di tanah sambil menangis dengan keras. Ya Tuhan, apakah Anda menghukum desa Yudai kami? Mengapa Anda memotong jalur pelarian kami? Desa Yudai kami tidak pernah melakukan apapun yang merusak alam selama beberapa generasi. Mengapa Anda menghukum kami seperti ini? Kami, desa Yudai, tidak pernah melakukannya segala sesuatu yang membahayakan alam secara turun-temurun. Desa Dai selama ini mencari nafkah dari ikan-ikan di danau Yudai. Kini setelah ikan-ikan itu mati, Tuhanlah yang ingin membinasakan desa Yudai. Meski para nelayan muda tidak menangis seperti para nelayan tua, namun yang terlihat di mata mereka adalah kebingungan akan kehidupan masa depan mereka. Saya hidup dari ikan sepanjang hidup saya, tetapi sekarang ikannya sudah habis, jalan juga ditutup. Desa Yudai adalah sebuah desa kecil di tepi danau Yudai. Penduduk desa tidak memiliki lahan pertanian dan mencari nafkah dengan menangkap ikan selama beberapa generasi. Agar dapat diteruskan kepada generasi mendatang, mereka mengembangkan serangkaian aturan penangkapan ikan. Misalnya, ketika ikan sedang bertelur dalam jumlah besar, penangkapan ikan dihentikan. Jika Anda menangkap ikan yang tidak memenuhi standar, Anda harus melepaskannya. Jika tidak, Anda akan kehilangan kualifikasi memancing. Aturan inilah yang memungkinkan Danau Yudai membentuk siklus pembangunan yang baik, dan ikan di dalamnya juga telah menghidupi generasi penduduk desa. Namun, perkembangan yang baik telah terhenti pada saat ini. Dilihat dari kematian ikan, baik ikan besar maupun ikan kecil semuanya mati. Kalaupun ada yang selamat, jumlahnya sangat sedikit. Artinya, para nelayan di desa Yudai tidak lagi bisa menangkap ikan di kemudian hari. Tanpa ikan, kebutuhan hidup lainnya tidak dapat tertukar. Penduduk desa di desa Yudai hanya tahu cara memancing dan tidak tahu apa-apa lagi dalam hidup mereka. Apa yang terjadi di Danau Yudai dengan cepat menyebar kembali ke desa. Seorang lelaki tua dengan janggut sepanjang beberapa sentimeter dan bersandar pada tongkat berjalan mendekat dengan dukungan seorang gadis muda. Ketika melihat semua ikan di danau mati, kepala desa Yudai tidak bisa menahan tangisnya. Dia tahu persis apa maksudnya, tapi sekarang bukan waktunya untuk merasa sedih. Ada hal yang lebih penting yang menunggu dia, kepala desa, untuk melakukannya. Sekarang ikannya sudah mati dan faktanya tidak bisa diubah. Kita harus mencari cara untuk memperbaikinya. Orang tua itu berkata kepada gadis di sebelahnya, "Goer, pergi dan ambilkan ikan mati untukku." "Oke, kakek." Gadis itu datang ke danau, membungkuk dan mengambil ikan mati yang beratnya kira-kira setengah kati, dan menyerahkannya kembali padanya. Setelah lelaki tua itu mengambil ikan yang mati itu, dia melihatnya dengan hati-hati, lalu meletakkannya di depan hidungnya dan menciumnya. Sangat segar, masih belum bau. Bisa dikatakan sebagai berkah di tengah kesialan. Banyak sekali ikan mati yang perlu dilestarikan secepatnya agar dapat mencukupi kebutuhan pangan desa Yudai dalam jangka waktu yang lama.
Hal pertama yang harus dilakukan sekarang adalah menenangkan semua orang. Maka lelaki tua itu berkata dengan lantang, "Semuanya, dengarkan aku, ini adalah ujian yang diberikan Tuhan kepada kita di desa Yudai, bukan hukuman. Selama kita lulus ujian ini, jalan yang lebih cerah menanti kita." Orang tua itu adalah kepala desa dan orang paling bergengsi di desa Yudai. Saat dia berbicara, para nelayan menjadi diam. "Saya baru saja memeriksanya dan ikan-ikan ini masih sangat segar. Ayo kita bawa pulang semua ikannya dulu. Setelah mengolah organ dalamnya, asinkan dan awetkan, agar kita bisa hidup lama. Adapun jalan ke depan setelah kehilangan Danau Yudai, jangan khawatir, saya akan menemukan jalan." Segera semua orang akan mengangkut ikan mati itu pulang dengan tertib. Di antaranya adalah benih ikan kecil, bahkan ikan besar yang beratnya lebih dari 10 kilogram, bahkan puluhan atau ratusan kilogram, yang membutuhkan 2 orang untuk membawanya pulang. Gadis Gur mendukung lelaki tua itu dan mengawasi dari samping. "Kakek, kenapa ikan di danau mati?" Goer bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia masih muda dan belum begitu paham apa akibat kematian ikan di Danau Yudai terhadap desa Yudai. Gadis kecil itu berpikir karena setiap orang harus bekerja keras untuk memancing setiap hari, bukankah lebih baik jika kita tidak perlu menangkap ikan sekarang dan ikannya bisa diantar langsung ke rumah kita? Mungkin ada hubungannya dengan kebisingan tengah malam tadi, jawab lelaki tua itu. "Apa yang terjadi kemarin? Kenapa aku tidak mendengarnya?" Dia tidur sangat nyenyak sehingga dia tidak mendengar suaranya. Lupakan saja. Jika kamu tidak mendengarnya, jika tebakanku benar, seharusnya ada sesuatu yang jatuh ke dalam danau, yang menyebabkan begitu banyak ikan mati di danau itu. Ada yang jatuh ke dalam danau? Apa? Sekarang? Aku tidak tahu. Mari kita lihat apakah kita menemukan sesuatu setelah kita membawa semua ikan itu kembali. Jika tidak, kita akan pergi ke tengah danau untuk mencarinya. Tentu saja, ada minat besar pada hal-hal yang tidak diketahui. Masa remaja adalah masa di mana Anda paling penasaran. Pusat Danau Yudai saat ini, sesosok tubuh telanjang tergeletak di danau. Lindonglah yang telah mengambang di kehampaan selama 3 tahun dan tertarik dengan gravitasi planet kehidupan primitif ini. Dia masih belum menunjukkan tanda-tanda bangun, yang menunjukkan betapa seriusnya kerusakan kekuatan mentalnya dalam pertarungan dengan Diyuan. Bersambung.